Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada-Mu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, dan Engkaulah Allah Tritunggal kami ya Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Berarti hamba pada saat ini ya Bapa, Kau menjamal ya bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman itu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapkan hati kami, bentang subuh di dalam hati kami, supaya firman yang bentuk tulisan logos mati menjadi remah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita 1, 2, 3. Salutam en Cristo en name energemata. Salam dalam Kristus dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Oke, kita ulang sampai Kejadian 16:12. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Seperti keledai liar. Keledai itu memang kodratnya adalah bungu, bodoh. Artinya adalah keledai itu kalau hari ini masuk dalam satu lubang, maka besok lewat lagi dia akan masuk ke lubang yang sama. Jika ditambah liar, maka sifatnya mengepak. Tangannya akan melawan setiap orang, suka berantem dan suka ribut. Tangan tiap orang akan melawan dia, bangsa-bangsa akan menindasnya. Di tempat kediamannya akan menentang semua saudaranya, sama keturunannya, satu bangsa, satu bahasa, saling berantem. Dan perhatikanlah sifat dan perbuatan saudari tiri kita. Bukankah sama persis pada zaman sekarang? Tetapi sesuai namanya Ismail, yaitu Tuhan mendengarkan. Maka Tuhan berjanji memberkati keturunannya menjadi banyak dan tidak akan dipunahkan. Janjinya dalam Kejadian 16:10. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Ketika Abraham berumur 99 tahun dan Ismail berumur 13 tahun, mereka disunat. Kejadian 17, 24, 25.
Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katanya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katanya. Ya, dari sinilah asal mula tradisi sunat. Seluruh tiga agama memulai sunat dari sini tradisinya. Tetapi kita umat Kristen tidak diwajibkan lagi untuk sunat jasmani, karena segala tradisi dan hukum ibadah perjanjian lama telah selesai sampai zaman Yohanes Pembaptis, yaitu pada zaman Tuhan Yesus. Tetapi umat Kristen diwajibkan sunat rohani, yaitu sunat di dalam hati supaya hatinya menjadi bersih. Lukas 16:16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagainya, berebut memasukinya. Jadi bilang tradisi sunat itu dari kejadian Abraham dan Ishak, nah, sama Ismail, hingga mulainya sampai sekarang. Dan saya ingin berbicara tentang, saya menemukan ada 3 orang yang kategori orang sesat. Di dalam Alkitab itu ada 3 yang disebut orang itu tersesat. Itu Matius 22:29. Ada buka handphone boleh? Yesus, Matius 22:29. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Jadi yang dimaksud dalam sesat pertama adalah jika seseorang tidak mengerti kitab suci maupun kuasanya. Jadi bukan hanya tidak mengerti, tapi tentang kuasa Allah juga. Kalau ini ditolak, maka dinyatakan sesat. Makanya kalau ada gereja yang menolak kuasa Allah, itu sebenarnya masih tersesat, masih hamartia dia. Dan ada gereja yang menolak bahwa kata yang dikatakan sempurna, ada gereja, saya nggak nyebut gereja, tapi ada gereja yang mempunyai pemahaman bahwa kata sempurna di ayat ini diartikan kitab suci. Sebentar saya buka lagi. Ada kata sempurna yang dia terjemahkan sebagai kitab suci. Sebentar saya cari. Sempurna. Nah ini 1 Korintus 13:10. Satu Korintus 13:10. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Di atasnya apa? Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi tetapi jika yang sempurna tiba, orang ini ada gereja memahami kata sempurna tiba itu adalah kitab suci. Dia memahami bahwa kata sempurna tiba itu adalah kitab suci. Jadi kitab suci kalau juga sudah turun, sudah lengkap, sudah dikanon, sudah sempurna, sebagai kanon tertutup, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Jadi kalau kitab suci sudah jadi, sudah sempurna, maka nubuat badan akan berhenti. Nah ini sesuai dengan tadi bahwa orang yang tidak percaya kuasa Allah itu adalah dinyatakan masih tersesat. Karena percaya bahwa mujizat sampai hari ini masih ada.
Ya, justru kita mau yang tingkat yang lebih tinggi khususnya. Jadi orang bukan hanya tidak mengerti kitab suci, tapi tidak mengerti tentang kuasa Allah itu dinyatakan sesat. Jadi kalau dia pemahamannya masih itu dinyatakan sesat. Oke. Yang kedua adalah 1 Yohanes 2:10. 1 Yohanes 2:10. Sudah ketemu? 1 Yohanes 2:10. Sesat yang kedua adalah barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Artinya kalau orang tidak mengasihi, dia masih tersesat. Kalau gampang. Kalau dia mengasihi, tidak ada penyesatan di dalam dia. Tapi kalau jika dia tidak mengasihi, dibalik, artinya orang itu masih tersesat. Makanya di dalam gereja itu saling gontok-gontokan itu adalah tidak saling jealous ya. Yang ketiga saya temukan di Alkitab adalah ada sesat yang ketiga adalah 2 Petrus 3:17. Sudah? 2 Petrus 3:17. Kamu, saudaraku yang terkasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret kepada kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Jangan jadi yang ketiga, orang yang tidak mengerti hukum. Sekali lagi, sumber hukum yang tertinggi adalah kitab suci. Tidak ada hukum di dunia ini dimanapun secara suku, adat, hukum positif, yang sempurna sekalipun, tidak ada sumber hukum yang bisa lebih tinggi dari karena Alkitab adalah hukum yang dibuat oleh Allah yang tidak bisa lebih tinggi dari apapun. Jadi semua yang dibuat manusia itu tidak bisa lebih tinggi dari kitab suci. Jadi orang yang tidak mengerti hukum adalah orang yang tersesat. Hukum Tuhan adalah pasangan kita itu adalah laki-laki dan perempuan akan bersatu. Tapi hukum manusia bikin apa? Bisa LGBT. Perempuan sama perempuan bisa nikah, laki sama laki bisa nikah. Itu adalah orang yang tidak mengerti hukum yang tertinggi. Karena hukum manusia bisa dibawanya. Ini memang dilema memang. Satu, ada gereja yang punya prinsip adalah bahwa gereja dan negara harus dipisahkan. Karena dia bilang gereja tidak bisa ikut peraturan namanya negara. Tapi satu sisi kita dilema. Ada kata-kata tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintahan yang di atasnya. Tapi sebenarnya secara praktek, gereja tidak bisa menaklukkan diri secara keseluruhan. Benar nggak? Tidak bisa. Karena hukum Alkitab adalah hukum yang tertinggi. Nilai ngomong orang hukum nih. Hukum Alkitab adalah hukum yang tertinggi. Jadi kalau satu negara diperbolehkan jual narkoba, apakah orang Kristen, oh kan boleh Pak negara ya, saya ikut jual narkoba. Anda orang Kristen yang tinggal di suatu negara yang narkobanya diperbolehkan, Anda jual narkoba ada yang nangkep nggak? Enggak. Tinggal bikin surat izinnya aja, Pak. Saya mau jual narkoba. Nah, jadi obat namanya apa? Masuk golongan apa? Psikotropika. Oke. Jadi kalau ada buka apotek, ya Anda buka apotek resmi. Di negara Anda boleh jual ganja, narkoba jual semua. Apakah umat Kristen ikut-ikutan juga jual narkoba? Nah nanti orang pada cara semua dah. Yang hebatnya orang Kristen terlibat di sana kan nggak izin. Apakah kalau di satu negara itu diperbolehkan namanya LGBT, orang Kristen tunduk kepada hal itu? Dan permasalahan bisa terjadi, negara sudah mensahkan LGBT boleh nikah. Artinya kalau ada pendeta tidak mau menikahkan LGBT, dia melawan aturan negara. Terus gimana itu? Nah kan?
Ayo. Bisa terjadi orang LGBT-nya ngelapor sama negara, polisi. Pak, saya mau minta diberkati, pendeta tuh nggak mau, Pak. Pak, kan undang-undang boleh, Pak. Gimana, Pak? Ya kan? Kita jadi memang gereja itu dilema. Satu sisi harus takluk kepada pemerintah di atasnya. Cara praktek, gereja tidak bisa takluk seluruhnya kepada hukum yang dibuat oleh negara. Nah, oleh karena itu saya bilang tadi, hukum yang tertinggi adalah hukum Alkitab. Tidak ada yang bisa lebih tinggi dari Alkitab. Karena hukum yang dibuat oleh Alkitab adalah Tuhan sendiri. Jadi kalau, ya artinya gini, kalau orang itu mengerti hukumnya Alkitab, otomatis dia akan tunduk kepada hukum negara. Justru dia akan lebih, namanya apa ya, lebih taat, lebih saleh daripada hukum yang dibuat oleh satu negara. Menurut kitab suci hukumnya tidak boleh LGBT, tidak boleh homo, tidak boleh jual narkoba, apalagi apa yang apa yang satu yang namanya tembakau gorila ya namanya. Tembakau gorila itu dia, kalau Anda lihat di YouTube itu di daerah mana itu di Amerika, yang satu kota itu jalannya begini semua. Kayak zombie semua. Di mana itu? Di Amerika, tapi di bagian mana ada di Amerika? Pokoknya satu kota itu jalannya celeng semua loh. Celeng semua. Makanya saya bilang, ini abang dilema memang gereja. Satu sisi asal kepada pemerintah, tetapi ternyata dalam prakteknya Alkitab itu hukumnya lebih tinggi dan kita bisa tidak ikut 100%. Kita secara pemikiran lebih baik, lebih kudus secara pemikiran pemahaman. Contohnya, belakang ini saya sedang berdiskusi dengan beberapa orang di Facebook. Kalau apa namanya gereja yang ada, setiap dibuat oleh seseorang, setiap doktrin teologi dibikin oleh seseorang, jikalau kita sepakat dengan doktrin itu, maka kita harus mencantumkan penulisnya siapa. Misalnya kalau yang luar negeri, misalnya penulisnya Robert, misalnya. Maka kalau kita sepakat dengan pemahaman dia, maka mesti menulis sumber dari Robert. Jadi kalau menurut saya, kita ATM ya, seharusnya yang namanya plagiat atau sepakat dengan apa yang orang pahami di dalam apa namanya doktrin teologi, tidak perlu mencantumkan yang namanya. Kalau di dunia sekuler saya setuju. Anda ambil karya ciptanya, lagu seseorang, Anda harus bayar royalti. Anda dinyatakan plagiat. Kalau Anda mengambil satu karya manusia, novel misalnya, Anda mengambil sebagian atau sedikit atau seluruhnya, Anda dianggap plagiat dan itu melanggar hukum. Anda harus bayar royalti. Tapi bagi saya, kalau orang tentang doktrin teologi, ini kan banyak doktrin teologi, sumbernya sama, Alkitab. Kalau pemahaman saya sama dengan satu gereja denominasi, apakah saya perlu mencantumkan nama pencipta hasil karyanya? Oh, ini hasil karya saya. Saya kasih tahu. Kalau di sekuler, itu ada unsur yang namanya, kalau hasil karya saya mau diakui oleh dunia. Saya harus dihormati oleh dunia karena itu hasil karya saya. Ada unsur itu yang namanya plagiat dilarang. Karena sang pencipta pertamanya, hasil karya itu, dia merasa saya yang menciptakan. Saya perlu pengakuan dunia. Saya perlu penghormatan dunia. Ada unsur itunya di balik hatinya. Tapi kalau hal itu diterapkan di dalam doktrin teologi, menurut saya tidak cocok. Karena apa? Gereja bukanlah hasil karya manusia. Doktrin teologi bukan hasil karya manusia. Semuanya adalah ilham Roh Kudus. Tapi tidak semua 100%. Memang ada ilham Roh Kudus secara prinsip.
tapi tidak semuanya. Karena doktrin teologi yang ilham Roh Kudus akan sejalan dengan hati dan akan namanya senantiasa ada di sekitar. Dengar nih, doktrin teologi yang ilham Roh Kudus akan sesuai dengan hati nurani dan akan senantiasa ada di sepanjang zaman. Tapi ada doktrin yang kedua, yang setiap doktrin itu dipengaruhi apa? Oleh hati manusia. Kalau hati manusia penuh kedagingan dan keduniawian, maka doktrin teologinya pasti arahnya ke duniawi dan kedagingan. Kalau di hatinya ada uang, maka semua ayat Alkitab berkat berkelimpahan. Kan saya bilang dipengaruhi kan? Dipengaruhi. Dipengaruhi oleh ininya nih. Jadi doktrin itu ada dua. Kalau orang itu karakternya suka suuzon, ya, maka doktrin teologi yang dihasilkan adalah suuzon, mencari kesalahan atau kejahatan seseorang, ya. Jadi semuanya dipengaruhi. Kalau yang Roh Kudus, dia akan sejalan dengan hati nurani, dia akan bertahan sepanjang masa. Tapi kalau orang itu kondisinya bengis, suka suuzon, ya kan, itu akan mempengaruhi doktrin teologinya. Kalau ada uang, ya semuanya berkat. Kalau yang seuzon, maka semuanya setiap sesuatu itu dicari salah-salahnya, dicari jahat-jahatnya. Nih, heboh deh, saya cerita. Lagi heboh deh. Maria, suami Yusuf, iya kepada Tuhan, tapi tidak kepada logika. Secara logika. Jadi iyahnya hanya kepada Tuhan. Secara logika tidak iya. Ini lagi heboh nih. Nah, saya ceritakan. Ini lagi hadirlah live YouTube tema Maria Yusuf suami Maria iya secara Tuhan dan tapi tidak secara logika. Itu lagi heboh. Nah, ini lagi heboh deh. Emang enak kalau udah nggak ada yang dikerjai. Membenahi diri tidak bisa, spiritual nggak ngerti, hal-hal yang di dalam pikiran-pikiran jahat nggak ngerti, maka dia kutak-kutik cari-cari yang ada jahat-jahatnya. Kan suuzon itu. Suuzon. Saya cari dulu ya, nah sebentar ya, judul itunya. Oh, di situ tidak, ada di situ satu di situ. Jadi judulnya pokoknya Yusuf suami Maria, ia secara Tuhan, tetapi tidak logikanya. Apa maksudnya? Nih saya terangin. Dia mau arahin ke sini. Ini dia lagi menduga-duga, mengira-ngira Yusuf nih ada salahnya, Yusuf nih ada jahatnya, Yusuf nih ada yang nggak benernya. Dia lagi cari-cari salahnya. Dia begini, ia secara Tuhan, tapi tidak logikanya. Karena dia bilang, waktu Maria hamil dulu, ya, lagi bertunang, secara logika, tradisi dan aturan Yahudi ini bahaya. Bisa anggapnya zina. Salah-salah Maria bisa dilemparin batu. Atau kalau ke sayanya, ke Yusufnya maksudnya, saya dipermalukan loh. Saya belum nikah secara resmi, baru bertunangan tapi istri saya sudah hamil. Jadi aturan dan tradisi ini mengekang saya. Jadi secara iman saya iya, logika saya nggak bisa terima nih. Ini suuzon, lagi cari-cari Yusuf, lagi cari-cari jahatnya Yusuf, lagi cari-cari selumbannya Yusuf. Maka saya bilang, doktrin teologi itu terbentuk bisa dari ilham Roh Kudus yang sesuai dengan hati nurani yang dipertahan sepanjang masa. Ada doktrin yang kedua yang diciptakan dari kondisi hati manusia. Tergantung kondisinya, kedagingan, keduniawian, bengis, jahat, susah. Itu akan mempengaruhi doktrinnya. Dia lagi bikin doktrin
Yusuf suami Maria, iya secara Tuhan tapi tidak secara logika. Jadi dia bilang tradisi dan aturan Yusuf, otomatis logikanya menentang, ini nggak bisa. Susah. Itu susah. Itu doktrin pemahaman yang didasari oleh seuzon itu adalah sebuah kesalahan dan kejahatan. Benar? Susan jahat nggak? Oh, Susan jahat loh. Dia lagi cari selumbarnya orang. Yusuf dicari-cari selumbarnya. Kenapa itu sudah salah? Nah, dia tidak perhatikan waktu Maria mengandung. Waktu mengandung pasti memang ada namanya kontradiksi hati, tabrakan di dalam, benar? Wah, hamil duluan, saya belum bertunangan, dia sudah hamil. Ada kontradiksi hati. Nah, itu yang disebutnya logikanya tidak iya. Tetapi ya, kontradiksi hati ini akan kalau ada konfirmasi dari Tuhan. Yusuf ada dikonfirmasi dari Tuhan nggak? Oke, kita baca konfirmasinya. Ini Susan, ini suatu kejahatan bikin doktrin begini. Jahat orang itu hatinya, Susan dia. Waktu malaikat datang kepada Yusuf. Di mana ayatnya? Tolong bantu. Nah, ini dia. Matius 1:2. Ini ada kontradiksi hati memang. Tidak secara logika memang gitu. Tapi dia tidak lihat ayat yang ini. Ini suuzon, mengira-ngira yang jahat, mengira-ngira yang salah, mencari-cari selumbarnya Yusuf. Iya secara Tuhan tapi tidak secara logika. Salah, itu suuzon. Baik. Matius 1:20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan, maksudnya itu malaikat Tuhan nampak kepada dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungannya adalah dari Roh Kudus. Oke? Dengar nih. Menurut Anda, suatu kita lagi kontradiksi hati, tidak lo iya Tuhan tapi lagi tempur dalam waktu dikonfirmasi malaikat, menurut Anda kontradiksinya lenyap nggak? Lenyap. Anda kalau terjadi seperti itu juga lenyap. Kawinan dia, tapi ntar malamnya malaikat datang, nikahi dia. Dia mengandung Roh Kudus. Langsung lenyap. Artinya setelah dia dikonfirmasi imannya oleh malaikat, lenyapnya hilang, artinya ada 3 yang terjadi. Iya secara Tuhan, iya logika, iya hati. Jadi jangan seuzon cari-cari di dalamnya Yusuf ada jahatnya. Wah, dia ini iya secara Tuhan tapi logikanya ngelawan nih kayaknya. Karena ada aturan dan tradisi. Itu ada suuzon. Doktrin pemahaman seperti ini tidak boleh di ATM. Anda mau cari-cari salahnya orang Anda. Makanya saya ada posting untuk memahami keadaan kondisinya Yusuf. Bagaimana Pak? Bapak bisa memastikan kondisi Yusuf itu iya hati, iya iman, iya logika. Oh gampang. Pertama dia sudah ada konfirmasi dari malaikat. Begini. Kalau dikonfirmasi malaikat maka kita harus melihat dalamnya si Yusuf itu seperti apa. Seperti ini. Demikianlah dirimu, demikianlah diri orang lain. Demikianlah diri orang lain, demikianlah diriku. Setelah mengetahui bahwa orang lain dan diriku adalah sama, orang yang bijaksana janganlah berbuat jahat kepada orang lain. Artinya apa yang dirasakan orang lain dan kita tahu rasa itu. Kalau orang kita lakukan jahat itu menderita, kita menderita enggak? Iya, karena mesinnya kan sama Pak. Mesin Anda dengan mesin saya, demikianlah diri kamu, demikianlah diriku. Setelah mengatakan bahwa diri orang adalah sama, kita tidak boleh, orang yang bijaksana tidak boleh berbuat jahat kepada orang. Anda ini sudah tahu bagaimana diri Yusuf, bagaimana diriku. Benar? Bagaimana diriku, bagaimana Yusuf. Orang yang bijaksana tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain. Waktu Anda sedang mencari salah-salahnya Yusuf itu jahat-jahat nggak?
Waktu Anda cari-cari salahnya Yusuf, itu Anda jahat gak? Gimana kebijaksanaannya? Di ATM tuh gampang aja. Serenungannya sepanjang tahun saya sudah ajarin begini-gini. Ini renungannya. Jangan dikit-dikit juga bawa iblis. Oleh diri sendiri kejahatan dilakukan. Oleh diri sendiri kebaikan dilakukan. Jahat atau baik dilakukan oleh diri sendiri. Jangan suka-suka nyalain setan. Jadi apa-apa Anda soal setan. Loh, setan biarin aja goda, kan yang ngelakuin siapa? Manusia. Kejahatan dilakukan oleh diri sendiri, kebaikan dilakukan oleh diri sendiri. Jahat atau baik dilakukan oleh diri sendiri. Kata itu selalu ke dalam nih, perhatiin. Dia tidak mau nyalain pihak ke dalam. Kalau Anda tidak melihat ke dalam, maka kita tidak akan pernah menemukan Alkitab. Ya, Anda cari-cari salahnya Yusuf. Iya secara Tuhan, tapi tidak secara logika. Anda sedang cari-cari salahnya orang. Ketemu nggak kebenarannya Allah? Enggak. Jadi waktu Anda merasa demikianlah diri Yusuf, demikianlah diriku, demikian diriku, demikianlah Yusuf. Kalau saya bayangkan, kalau saya memang terjadi kontradiksi hati, petunangan saya hamil, saya terjadi kontradiksi, belum iya logika, tapi malaikat sudah konfirmasi tentang hal itu. Janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena yang dikandungnya ada dari Roh Kudus. Ya langsung lenyap yang namanya tidak logika, otomatis iya iman, iya logika, iya hati, iya Tuhan. Jadi jangan suka bikin doktrin dasarnya seuzon. Anda harus bikin pemahaman tuh yang sesuai dengan hati nurani. Ini saya bahas, ini lagi tren. Saya sampai bikin renungan di Facebook, di ATM bahkan pun saya bikin. Jadi kita ini cari salahnya orang. Jadi pastikan, oh ya begini. Sama aja kalau orang bilang apa namanya, Pak, kalau saya bikin renungan gini. Jika seandainya ada 2 gunung emas diserahkan di tangan manusia, tidak cukup memuaskan hati manusia. Orang bijaksana yang memahami hidup hal ini, hendaklah hidup yang sepatutnya. Tuh renungannya. Artinya, telah kuperhatikan, kekayaan, kemasyuran, dan kekuasaan akan meruntuhkan manusia. Tidak ada yang tidak runtuh. Tidak ada di dunia ini yang tidak runtuh atas ketiga hal ini. Kekuasaan, kekayaan, dan kemasyuran. Tidak ada yang tidak rontok, Pak. Rontok semuanya. Oh, rontok dalam hal apa, Pak? Saya tidak bilang rontok dalam jatuh dalam miskin. Jatuh dalam dosa ke sombong. Rontok semuanya, tidak ada yang tidak rontok. Orang punya kaya, rontok. Orang punya kuasa, rontok. Masyur, rontok semuanya. Jatuh semuanya. Makanya di ATM itu saya selalu diselipkan khotbah itu renungan. Itu selalu merenungan ke dalam diri supaya kita tidak rontok. Orang lagi miskin sedang diuji Tuhan. Apakah di dalam kemiskinanmu itu engkau berbuat jahat atau tidak? Orang miskin bisa ngerampok, bisa mencuri, benar. Itu sedang diuji kamu kesucian. Waktu engkau kaya, engkau sudah diuji juga. Dengan kekayaanmu, engkau memperlakukan kekayaan orang dengan kesombongan, atau mau hina orang, atau mencati orang. Bayar pembunuh bayaran bisa nggak? Iya, hati-hati. Dengan itu sedang diuji. Tentang kesombongan, kearoganan. Tapi waktu Anda sedang masyhur itu diuji nggak? Saya kasih tahu. Saya kemarin baru bilang, saya berusaha untuk diri saya sendiri. Nggak mau jadi pendeta terkenal. Karena kalau jadi pendeta terkenal, anginnya gede. Sedikit salah saja kau berbuat, ributnya di medsos netizen luar biasa. Sekarang kan lagi trending gini. Kita nih Konoha nih jujur aja saya perhatikan adalah negara pembuat hoax terhebat.
Saya kasih tahu. Dari pemerintah, artis semuanya dibikin hoak ya, pejabat supaya apa? Supaya viewernya naik, penontonnya naik. Kadang-kadang judulnya nggak sama dengan isinya kadang. Benar? Itu karena supaya penontonnya banyak, dapat duit. Nggak peduli. Enggak. Jadi apapun kalau Anda terkenal, nggak mungkin lah orang bikin namanya konten itu bicarakan orang yang nggak terkenal, nggak ada penontonnya. Gitu. Kalau dia terkenal, ya kita bikin fitnah-fitnahan, hoak-hoak, cepat penontonnya. Tahu nggak sekarang yang lagi heboh apa? Gila nggak? Anda boleh buka TikTok. Beritanya seperti itu. Istri saya tadi, Pak, kok gini-gini? Saya merasa itu hoak nggak? Karena apa hubungannya? Sekarang kan cerai, cerai. Tapi gosipnya, cek semua beritanya. Ini kayak 95% beritanya itu selingkuh. Akhirnya ada satu, dia bikin konten. Kita konohannya paling hobi dia bilang, bikin hoak dia bilang supaya penontonnya banyak. Saya mau ikut campur urusan ini kalau memang diminta. Jadi dia mau ikut campur dia. Ini nggak ada hubungannya, perceraian nggak ada hubungannya. Apa ada lagi? Apa hubungan coba? Memang ada hubungan, Pak. Dulu sebelum nikah sama. Tapi langsung dihajar semua, ya enggak? Gila Anda. Jadi berita yang tersebar ya. Jadi kita ini paling hobi bikin hoak. Ya enggak? Paling hobi bikin hoak. Jadi Anda kalau ada berita apa jangan cepat percaya, saya suka selidik itu. Kayaknya nggak benar karena semuanya hoak semua itu. Nah, manusia ini paling hobi. Saya mau ngambil titik apanya? Orang yang masyur, terkenal itu Pak ujiannya Pak. Jadi Anda ada salah sedikit aja, rame sosmed. Pendeta terkenal, kalau bikin salah, dikit aja, rame nggak? Rame. Sampai ditanggapi oleh satu orang muda yang lulusan itu, ditanggapi itu perkataannya. Nah, karena itu karena orang terkenal kan, orang masyur. Kalau saya salah-salah dikit nggak ada yang mau ngonten. Itu pun saya coba, saya dengerin khotbah saya lagi, saya edit kalau saya salah ngomong. Tapi saya lebih sukanya Pak, kenapa? Saya ke pasar nggak ada yang tahu, saya ke sana bawa raga, saya raga nggak ada yang tahu. Hidup saya bebas. Coba Anda terkenal Pak, ketemu shalom. Oh, jaga image dong, oh, terkenal image. Nah itu saya bilang, kekayaan, kekuasaan, dan kemasyuran itu jatuh semuanya. Jatuh semua. Jadi ya, jadi saya selalu akan membicarakan doktrin-doktrin pemahaman-pemahaman yang lagi heboh.
Saya perhatikan manusia nggak ada yang berakal budi. Bikin doktrin aja berdasarkan seuzon. Ya, satu lagi yang kondisinya bengis, kondisi bengis. Adalah doktrin yang saya sering reprobasi. Reprobasi itu artinya dari semula sudah ditentukan. Sebagian masuk surga, sudah itu reprobasi. Jadi orang yang kena reprobasi adalah orang-orang yang tidak layak menerima anugerah Tuhan, dan Tuhan membiarkan dia supaya binasa. Itu adalah doktrin yang timbul dari kondisi hati yang bengis. Tak seorang pun yang tak kupercayai, tak seorang pun yang tak kumaafkan, dan tak seorang pun yang tak kucintai. Kalau Anda memegang 3 prinsip ini, masa Anda mau melanggar? Bengis benar Anda. Orang nggak tahu apa lahir, besar binasa. Karena udah ditentukan dari semula, dari kodanya. Luar biasa Anda bikin doktrin seperti ini. Walaupun dunia goncangan Itu sesat. dia ngerti kitab suci. Sesat kan nggak ngerti kitab suci kan? Sebagai contohnya aja, Yudas itu memang sudah namanya ditakdirkan kena reprobasi menurut saya. Tidak. Tuhan walaupun orangnya belum lahir dan Sudah tahu, taunya Tuhan tidak mempengaruhi orang itu binasa atau selamat. Kan cuma tahu doang. Oh, ini binasa, ini nanti percaya saya tengah jalan murtad. Apa Tuhan taunya Tuhan tidak takdirkan dia seperti itu. Cuma hanya kalau seseorang yang sangat bijaksana tahu apa yang bakal terjadi, dia dengan cinta kasihnya Allah itu dengan cinta kasihnya, kalau dia tahu sebelum orang itu lahir, dia berusaha mencegah itu terjadi enggak? Sampai binasa. Iya, yang disebut dengan kita bahasa gampangnya dengan namanya hidayah, petunjuk. gampang aja. Yudas Iskariot itu 5 kali diingatkan Yesus diberi petunjuk, diberi pembimbing, diberi hidayah, taufik wal hidayah wal inayah, perkenanan, petunjuk dan pertolongan. Masa udah tahu biarin aja reprobasi, mati lah. Taunya Tuhan tidak diam karena Allah itu adalah kasih. Allah itu cinta kasih, dirinya adalah cinta kasih. Bagaimana seseorang yang tahu dia biarkan? Makanya Yudas itu 5 kali diingatkan oleh Tuhan Yesus. Bukan aku ya guru, engkau telah mengatakan. Langsung disikat. Masih belum nge juga dia. Orang yang mencelupkan roti bersama-sama aku, dialah orangnya. berapa kali ingetin? Berapa kali? Anda betul, 5 kali diingetin oleh Tuhan. Jadi reprobasi adalah doktrin yang timbul dari hati yang bengis tanpa cinta kasih. Natas, nitis, netes. Dari dia, hidup di dalam dia, dan akan kembali kepada dia. Itu prinsip Tuhan. Dia mau manusia itu dia yang cintai, hidup di dalam dia, mau kembali. Kalau bisa, dia akan usahakan. Tapi kan manusia menilai Pak, nggak suka nggak Pak. Nggak makanya nggak, saya ngomong bicara yang nggak usah bahasa teologi, bahasa yang Anda sering dengar aja. Makanya setiap kejadian orang selalu bilang ambil Hikmahnya itu artinya apa? Kamu renungin, oh ya ini petunjuk bagi saya. supaya saya tidak berbuat hal yang sama, kejahatan yang sama, keburukan yang sama. Oleh diri sendiri keburukan dilakukan, oleh diri sendiri kebaikan dilakukan. Buruk atau baik dilakukan oleh diri sendiri. Ini saya lagi mau musnahkan kejahatan di ATM ini. Pemikiran-pemikiran yang salah, yang plagiat menuduh orang. Di dalam Tuhan tidak ada plagiat. Kalau Anda bilang Anda plagiat, Anda juga plagiat
dari bapak-bapak gereja. Anda juga plagiat, bapak-bapak gereja plagiat dari rasul-rasul, benar? 12 rasul. 12 rasul plagiat sama siapa? Anda walaupun pakai hierarki kerasulan, saya bikin Anda plagiat semua. Anda melanggar undang-undang. Anda plagiat dari dosen sebelumnya. Dosen sebelumnya dari sebelumnya lagi. Ya, dari sebelumnya belajar dari mana? Dari para rasul. Para rasul kok Pak plagiat sama Tuhan Yesus? Menurut saya mau menghilangkan yang namanya istilah plagiat di dalam kerohanian. Karena saya yang belajar spiritual, belajar meditasi, vipassana, belajar kebijaksanaan. Nggak ada tuh di dalam dunia spiritual, kamu plagiat spiritual saya ya. Nggak ada. Benar? Di dalam kecawen juga tidak ada. Tidak ada, oh kamu nih plagiat ke spiritual, kebatinan saya nih. Kamu nggak melanggar hukum. Nggak ada. Yang di dalam dunia spiritual itu tidak ada yang namanya plagiat. Plagiat itu nggak ada. Tapi di dunia kekristenan kok suka ada. Karena mereka mengambil aturan dunia dimasukkan ke dalam doktrin teologi. Kalau Anda sepakat dengan doktrin ini harus tulis nama penciptanya. Siapa pengarangnya? Untuk apa? Saya mengatakan kalau saya mengambil doktrin Katolik dan setuju, saya sebut itu doktrin Katolik. Kalau saya setuju dengan doktrinnya Ortodoks, saya sebut aja ini doktrinnya Ortodoks. Cukup. Nggak perlu nyebut nama penciptanya. Benar? Kalau saya setuju dengan Reform, saya sebut oh ini doktrinnya Calvinis. Nggak perlu dong tulisan oleh pendeta ini, profesor ini. Nggak perlu. Kenapa? Alkitabnya sama. Pasti dari 1000 doktrin yang dibikin manusia, pasti ada Ortodok, Katolik, Reform, Karismatik, pasti ada yang sama. Benar? Pasti ada yang sama tuh. Oh namanya Alkitabnya sama, kenapa saya harus Anda menuduh kita plagiat? Dalam rohani itu gak ada plagiat. Semuanya lagi plagiat siapa? Tuhan Yesus. Semuanya Anda sedang menyontoh apa yang Tuhan ngomongin, Anda kan plagiat semua. Anda sedang nyontoh perkataan Tuhan Yesus dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan terus sampai kitab para rasul, terus sampai Wahyu. Anda kan sedang plagiat orang juga. Saya bertekad punya cita-cita secara progresif. Bukan hanya istilah plagiat yang akan saya musnahkan di dalam teologi. Saya akan memusnahkan yang namanya denominasi. Ngerti nggak nih? Tahu denominasi? Ya, saya akan secara progresif sesuai dengan visinya ATM, saya akan melenyapkan yang namanya denominasi. Tidak ada lagi Katolik, tidak ada lagi Ortodok, tidak ada lagi Reform, Protestan, Karismatik, GBI, GBT, tidak ada lagi. Saya mau memusnahkan dengan tekad saya, memusnahkan namanya denominasi. Siap? Oh siap Anda. Kebenaran seperti ini, kebijaksanaan seperti ini, welas kasih seperti ini, cinta kasih seperti ini. Ini mukjizatnya. Dalam nama Yesus, tumbuh sempurna tanganmu. Hilangkan denominasi. Kita udah gak peduli lagi tuh mau gereja mana mereknya apa. Saya punya cita-cita, saya akan menghilangkan denominasi. Bukan hanya plagiatnya, denominasi pun saya akan lenyapkan secara progresif, secara pelan-pelan terus berguyur. Gila Pak, kita di dunia aja berantem Pak. Di sorga kira-kira masih ribut doktrin apa enggak sih Pak? Aduh, pusing saya Pak. Saya nggak mau kalau nolong orang duit banyak, saya nggak mau lihat lagi gereja dari mana. Anda sering nyanyi, ku tak pandang kamu dari gereja mana, bener? Asal kau berdiri atas firman-Nya. Hoak Anda nyanyi, Anda hoak nyanyi. Hoak nih. Tiap minggu Anda nyanyi, tapi Anda secara perilaku hoak Anda. Kan ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bohong. ATM satu-satunya akan mendobrak, saya akan hilangkan denominasi. Duit banyak, herema hopit sisi tangan, saya dobrak, saya lenyapkan semua denominasi. Bukan hanya plagiatnya, denominasi pun saya lenyapkan semuanya. Sampai rapture. Setuju? Oke, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu telah selesai Tuhan. Kumpulkan kami minggu depan dengan di tempat yang sama,
Berikan kami kesehatan sepanjang hari Tuhan, supaya kami dapat berkumpul di tempat ini. Kau tambahkan berkat dalam kehidupan kami, supaya kami hidup lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.